Di sini Al-Fakir ingin sedikit menyampaikan mengenai hadis Rasulullah yang jika kita pikir-pikir hadis ini ternyata sudah terjadi. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki ketika menulis sebuah kitab dengan tema ilmu hadis yang berjudul kitab Al-Manhalul Latif fi Usulil Hadits Syarif. Pada awal-awal beliau sempat menyampaikan definisi sunnah. Dan ternyata hadis awal-awal yang beliau kemukakan itu terjadi pada saat ini. Salah satu hadis yang beliau sampaikan adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tattabi'unna sananal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dhabbin lattaba'tumuhum. Sungguh, kata Rasulullah, sampai pakai taukid ini ya, kalian akan mengikuti jejak langkah orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hingga andaikan mereka masuk ke dalam lubang biawak, kalian akan mengikutinya. Ini Rasulullah sedang menceritakan sifat-sifat orang-orang munafik, orang-orang kafir. Ayat pertama di dalam surah Al-Baqarah mengenai sifat orang kafir tertulis di awal-awal surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu sifat orang kafir pertama yang Allah sampaikan dalam surah Al-Baqarah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja, wahai Muhammad, kalian kau beritahu mereka atau tidak kalian memperingati mereka, mereka tetap saja tidak akan beriman. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatun wa lahum. Nah, ayat di sini penyakit orang kafir pertama itu adalah ngeyel, dikasih tahu gak mau, karena telah Allah kunci hatinya. Jadi kalau ada orang yang disampaikan pendapat ulama kok ngeyel, berarti sudah mulai la tattabi'unna sananal ladzina min qablikum. Itu sifat pertama itu yang Allah sampaikan di Al-Qur'an. Kalau ada orang disampaikan pendapat ulama kok gak mau, bahkan sedunia ditolak, berarti dia sudah mulai masuk kepada hadis Rasulullah, mengikuti jalan-jalan orang-orang kafir terdahulu. Itu sifat pertama itu. Masuk dan terjadi sekarang. Bayangkan, Allah kalau sudah mengunci mati hati seseorang, hal-hal yang gak masuk akal pun dia lakukan. Hatta law dakhalu fi juhri dhabbin lattaba'tumuhum. Padahal sudah jelas gak masuk akal. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ketika menghatamkan Al-Qur'an 300 kali, tertulis di dalam Mafatihul Ghaib, kitab tafsir yang ditulis oleh Al-Imam Fakhruddin Muhammad bin Umar bin Husain Ar-Razi. Suatu saat Imam Syafi'i mencari dalil wajibnya kita mengikuti ijma' para ulama. Dalil yang disepakati oleh umat Islam ada 4, saudara. Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga adalah Al-Ijma'. Imam Syafi'i setelah menghatamkan Al-Quran 300 kali menemukan satu ayat yang bisa kita jadikan dalil bahwa kita wajib ikut ijma' para ulama. Dan ayat itu tertulis di dalam surah An-Nisa ayat 115.
Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul," barang siapa menentang Nabi Muhammad min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah Islam datang kepadanya, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mereka mencoba tidak mengikuti orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad. Al-mu'minin ditafsiri oleh Al-Imam Syafi'i adalah para ulama, karena para ulama lah yang benar-benar beriman kepada Allah. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mereka tidak mengikuti jalan-jalan orang yang beriman kepada Nabi Muhammad. Maka apa janji Allah? Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Maka tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Kalau tidak mengikuti ijma' para ulama, maka tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Setelah Imam Syafi'i menghatamkan 300 kali Al-Quran, menemukan ayat ini menjadi dalil ijma' yang wajib kita ikuti. Nah, sifat orang kafir, jangankan malaikat saja ditolak, apalagi sekelas para ulama. Kalau gurunya sudah menentang malaikat, maka wajar muridnya menentang para ulama. Sanadnya sambung itu ya. Kelasnya agak level turun dikit gitu. Ya. Jadi itu sifat pertama. Sifat kedua, didahului oleh Allah dengan kata man di dalam Al-Quran. Kata man itu di dalam Al-Quran yang disampaikan para ulama ada 861 kali di dalam Al-Quran. Kata man pertama yang ada di dalam Al-Quran adalah sifat, termasuk sifat orang munafik yang kafir yang tertulis dalam Al-Quran. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada dari kalangan manusia seolah-olah dia kayak beriman, padahal sebenarnya gak beriman. Dia percaya hari kiamat, padahal sebenarnya dia ragu. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna billah wa idza khalau ila syayatinihim qalu innama nahnu mustahzi'un. Al-ayat. Nah, ini sifat orang kafir yang kedua yang diterangkan oleh Al-Quran, bahwa mereka ini di depan oke, tapi di belakang tidak. Itu namanya orang munafik. Salah satu juga ciri munafik di dalam Al-Quran, bahwa innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Salah satu yang tertera jelas dalam Al-Quran, ciri-ciri orang munafik itu kalau sholat males. Kemarin siapa yang di video bilang setiap ada kumpulan sama mereka, mereka jarang sholat ternyata. Nah, gimana? Ini golongan-golongan si penuduh ini, setiap ada kumpulan, ada yang bersaksi, jarang melihat mereka sholat. Bayangkan, itu pengakuan sendiri. Berarti termasuk orang-orang munafik. Itu ciri-ciri munafik. Apalagi ciri-ciri munafik? Melakukan umul kabair, yaitu kadzab. Kadzab ini sebenarnya julukan yang paling pantas untuk Dajjal sebenarnya. Dajjal itu kan dalam bahasa Aramaik, bukan Suryani ya. Saya tidak paham kalau Suryani. Dalam bahasa Aramaik, Dajjal itu daggal. Makanya ketika Rasulullah mengatakan, tidaklah setiap nabi yang Allah utus kecuali dia akan memberitakan bahaya Dajjal. Al-Kadzab, daggal dalam Aramaik. Dan itu ternyata juga pernah disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Kalau sekarang kitab suci itu sudah banyak perubahan, tetapi ternyata setelah Al-Fakir cari di dalam perjanjian baru, di dalam Matius 24 nomor 24 tertulis secara jelas bahwa Dajjal nanti akan datang. Itu tertulis jelas. Berarti benar yang disampaikan oleh Rasulullah SAW.
Nah, Dajjal ini punya gelar yang bernama Al-Kadzdzab. Dan Dajjal ini nanti di akhir zaman akan melawan siapa? Ahlul Baitin Nabi. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami memiliki kitab yang bernama Al-Mukhtasar fi Alamatil Mahdi Al-Muntazar. Jadi Imam Ibnu Hajar itu punya kitab khusus ciri-ciri tanda-tanda Imam Mahdi. Di dalam kitab itu beliau begini: qad tawatarat al-akhbar wastafadat bi kathrati riwayatiha anil Mustafa sallallahu alaihi wasallam bimaji'il mahdi wa annahu min ahli baitih wa annahu sayusa'idu Isa ala qatli dajjal bi Babiluddin bi ardi Palestin. Ini jelas, sudah mutawatir riwayatnya, sudah istifadah bahwa nanti yang melawan yang melawan Dajjal dan membantu Nabi Isa adalah salah satu ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Imam Mahdi. Nah, jadi kalau ada di akhir zaman melawan ahlul bait Rasulullah, itu berarti anak buahnya, bukan saya ngomong ya, bukan saya, karena itu tanda-tanda. Jadi Imam Ibnu Hajar itu menulis khusus tanda-tanda siapa nanti yang akan melawan ahlul bait Rasulullah. Siapa tadi namanya? Bukan saya ngomong ya. Nanti kalau diajak debat antum yang maju. Kalau soalnya debatnya 3 hari 3 malam, susah juga itu. Itu. Terus apa lagi ciri-ciri orang kafir yang kental disebutkan dalam Al-Quran selain kemunafikan barusan? Adalah wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Suka ngubah-ngubah kitab orang, suka ngubah kitab suci. Merubah-rubah ini maksudnya bagaimana? Al-Imam Al-Baghawi di dalam tafsir Ma'alimut Tanzil ketika menafsirkan ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, bahwa kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Apa maksud dijaga oleh Allah? Dijaga min ayyazid wa yanqus wa yubaddil. Dijaga dari pergantian hukumnya, penambahan, pengurangan. Jadi Al-Quran ini benar-benar dijaga. Hanya Al-Quran kitab suci yang ada jaminan penjagaan dari Allah. Sebelumnya tidak ada. Kenapa kok hanya Al-Quran? Al-Imam Ibnu Katsir menjawab, karena ini adalah kitab suci terakhir dan yang akan dipakai ila yaumil kiamah. Makanya Allah jaga. Nah, yang suka ngubah-ngubah kitab suci itu kerjaan orang-orang kafir. Jadi kalau ada orang suka ngubah-ngubah kitab ulama, dicomot-comot seenaknya, copas-copas Google, narasi jelas dijadikan dalil, itu ciri-ciri mengikuti manhajnya orang-orang kafir. Benar apa tidak? Keprok atuh. Kan seperti itu. Betul ya? Jadi, kalau ada suka nyomot-nyomot dalil, giliran muqaddimah sok-sokan, yang bagi likulli ahadin ayyakuna lahul ghira fi hadzal nasabi syarif. Sebaiknya, seyogyanya bagi setiap orang harus menjaga nasab yang mulia ini. Ini perkataan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Tapi si penuduh berkali-kali bilang ini Asqalani. Ini kan sudah jahil kuadrat sebenarnya. Berkali-kali bilang Asqalani, padahal ini Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang bilang. Tetapi giliran Imam Ibnu Hajar mengisbat, tidak percaya kan gitu. Perkataan Imam Ibnu Hajar dibawa-bawa setiap muqaddimah itu. Sebaiknya, seyogyanya bagi seseorang harus berhati-hati, memiliki ghirah dalam menjaga nasab yang syarif ini. Nah, giliran Imam Ibnu Hajar mengatakan, qala al-Imam Abu Bakar al-Idrus. Wah, Imam Ibnu Hajar kan gak teliti dalam hal nasab. Imam Ibnu Hajar gak teliti. Ini yang ngomong anaknya Hajar beneran ini. Anaknya Batu beneran gitu. Kan seperti itu.
selalu bertentangan. Itu ciri-ciri mengikuti cara manhajnya orang-orang kafir. Seperti itu. Dari dulu kita kalau di desa itu kalau dengar Qolan Nawawi, Qola Ibnu Hajar, tidak usah diteliti lagi, itu taslim kita sudah. Ini malah Imam Ibnu Hajarnya yang dikritik gitu loh. Ini kan bukan bahsul masail, nyari masalah beneran berarti ini. Ulama loh. Gelarnya al-faqih. Kalau sudah al-faqih kan keren gitu, ahli fikih. Ini Arba'in Nawawi aja dah hafal mereka itu. Masa semua nabi berbahasa Suryani? Ini kitab apa yang dipakai ini? Bukan Suryani, Surya 16. Gudangara. Ya mungkin itu dulu yang bisa Al-Fakir sampaikan sedikit, semoga ada manfaat.